Film ini adalah reboot yang berbeda dari versi petualangan sebelumnya, kali ini lebih fokus ke horor gelap dan supranatural. Ceritanya mengikuti seorang jurnalis dan keluarganya yang hancur setelah putri mereka, Katie, menghilang secara misterius di Mesir. 8 tahun kemudian, sang anak tiba-tiba ditemukan kembali dalam kondisi mengkhawatirkan. Awalnya, kepulangannya tampak seperti keajaiban. Namun, kebahagiaan itu segera berubah menjadi mimpi buruk. Katie ternyata membawa sesuatu yang jahat, kekuatan kuno yang berkaitan dengan kutukan atau roh dari masa Mesir kuno. Kita langsung aja ke ceritanya. Cerita berlatar belakang di kota Kairo, Mesir. Sebuah keluarga dalam perjalanan pulang sedang bernyanyi dengan riang gembira. Tiba-tiba ibunya, kita sebut aja Rosa, mematikan radionya karena terlalu berisik dan menyuruh anak-anaknya duduk dengan tenang. Ketika sampai di rumah, Laila, gadis kecil, mau memberi makan burung kesayangannya. Dia melihat burung itu mati berlumuran darah. Dia berteriak memanggil ibunya. Anak itu menangis karena tidak tega melihat burung kesayangannya mengeluarkan banyak darah. Pasangan suami istri itu menyadari kalau itu adalah pertanda buruk bagi keluarganya. Dia menyuruh anak-anaknya untuk diam di rumah, jangan kemana-mana. Rosa mengajak suaminya untuk mengecek peti mati leluhurnya Yamge mereka simpan di ruang bawah tanah. Mereka membuka sarkofagus itu. By the way, sarkofagus adalah peti mati yang terbuat dari batu yang besar dan tebal. Biasa digunakan pada zaman Mesir kuno. Saking beratnya, peti mati itu harus dibuka menggunakan alat bantu. Rosa menyuruh suaminya untuk membukanya sedikit saja, dan inilah yang mereka lihat. Sementara di tempat berbeda, sebuah keluarga berkebangsaan Amerika menetap di negara Mesir karena Charlie harus bekerja di sana sebagai reporter. Charlie memiliki seorang istri bernama Larissa dan 2 orang anak yaitu Katie dan Bastian. Katie meminta Charlie untuk diajarkan sandi Morse karena besok ada tes pas pelajaran pramuka. Dia mengajarkan anaknya dengan telaten. Bastian menyalakan TV dan melihat ayahnya di TV. Dia menirukan gerakan tangan ayahnya ketika menjadi reporter. Katie mematikan TV-nya karena dia harus belajar sandi Morse kembali. Larissa, istrinya tercinta, sedang mengandung anak ketiganya dan dia sedang bersiap untuk bekerja. Di sana dia bekerja sebagai perawat. Kehidupan mereka terbilang cukup harmonis. Larissa dan Charlie mendengar kedua anaknya berantem dan mereka memisahkannya. Katie marah karena Bastian melempar boneka kesayangannya. Karena Larissa sudah terlambat kerja berpamitan kepada kedua anaknya. Mau tidak mau, Charlie harus memperbaiki bonekanya Katie. Dua bocah ini emang suka berantem kayak Tom and Jerry. Maklumlah, usia mereka cuma beda sedikit. Charlie yang ngedenger Katie mengatakan hal yang tidak pantas lalu menegurnya. Si bocil malah ngambek dan memilih bermain dengan bonekanya sendirian di taman. Ketika lagi asik main, tiba-tiba datang emak-emak memakai kerudung hitam menyapanya. Dikira temannya yang bernama Laila yang datang, ternyata wanita itu adalah ibunya Laila. Rosa memberitahunya kalau Laila tidak bisa bermain dengannya saat ini karena dia sedang sakit perut. Rosa yang kepo menanyakan apa Laila pernah mengatakan sesuatu hal tentang dirinya. Katie bocah polos cuma bilang kalau dia adalah seorang pesulap. Awalnya Rosa menunjukkan trik sulap abal-abalnya, kemudian memberinya sebungkus permen kesukaan Katie. Ketika Katie mau pergi, Rosa memberinya sebuah apel merah merona. Sementara Charlie mendapatkan telepon tawaran pekerjaan menjadi pembawa acara berita di New York. Mendengar berita baik itu, langsung dia menghubungi istri tercintanya. Tentu saja Larissa yang mendengarnya ikut berbahagia. Tiba-tiba pandangan Charlie teralihkan ke rumah-rumahan boneka yang berisi banyak bungkus permen. Dia menanyakan pada istrinya apa dia pernah memberikan permen yang begitu banyak kepada Katie, dan Larissa menjawabnya tidak pernah. Dia segera menutup teleponnya. Charlie langsung menanyakan hal serupa kepada Bastian. Ternyata permen itu diberikan oleh Laila dan dia sering memberikannya setiap kali Laila bermain bersama Katie di taman. Karena khawatir, Charlie langsung mencari anaknya ke taman yang dimaksud Bastian. Si Rosa yang lagi sama Katie meminta maaf kepadanya karena dia mau melakukan ini. Sayangnya, Charlie yang baru tiba di kebun hanya menemukan boneka kesayangan Katie dan sebuah apel yang baru digigit. Charlie panik ketika melihat kawat pagar sudah dirusak. Dia langsung pergi keluar dari taman itu untuk mencari Katie. Dia menanyakan setiap orang yang ada di sana, tapi tak satu orang pun mengetahuinya.
Namun di tengah badai pasir, samar-samar dia melihat seorang wanita sedang membawa kabur anaknya dengan terburu-buru. Dia terus mengejarnya sampai badai pasir menghalangi pandangannya. Katie pun menghilang. Charlie dan Larissa langsung menghubungi kantor polisi. Di sana mereka dilayani oleh detektif baru yang lancar berbahasa Inggris bernama Dahlia Zaki, didampingi oleh seniornya. Larissa memberikan foto anaknya yang telah diculik. Larissa menjelaskan kalau mereka sudah tinggal menetap dan bekerja di Kairo selama 5 bulan. Terakhir mereka melihat Katie jam 11 siang lalu Larissa pergi bekerja, sedangkan Charlie terakhir melihatnya jam 3 sore. Larissa juga memberikan bungkusan permen coklat yang diberikan oleh Layla, teman bermainnya Katie. Sayangnya mereka tidak mengenal anak itu sama sekali. Layla yang dari tadi menerjemahkan ucapan Larissa dan Charlie ke atasannya malah dapat tanggapan kurang menyenangkan dari atasannya. Dia mengatakan kalau mungkin suami istri ini sedang berbohong. Mungkin mereka sudah membunuhnya tanpa sengaja dan menutup-nutupinya menggunakan bahasa Mesir. Dikira cupu, ternyata suhu. Charlie yang paham bahasa Mesir langsung emosi karena dituduh telah membunuh anak kesayangannya. Our own daughter? What the fuck is your problem? Are you gonna fucking help us? Send someone out there to find her. Somebody took our child. 8 tahun kemudian keluarga Charlie pindah ke Meksiko. Mereka tinggal bersama orang tua Larissa. Setelah penculikan anaknya, mereka memilih tinggal di sana agar anak-anaknya ada yang menjaga. Karena trauma, mereka benar-benar menjaga ketat anak-anaknya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Walaupun Katie tidak pernah ditemukan, cinta mereka kepada Katie tidak pernah luntur. Sampai-sampai mereka menyiapkan kamar untuknya, berharap suatu saat Katie ditemukan kembali. BTW, Larissa saat ini memiliki 3 anak. Yang terakhir seorang anak perempuan bernama Maud. Maud menghampiri ibunya di kamar Katie dan mengajaknya makan bersama. Inilah ibu Larissa bernama Carmen. Ketika lagi berdoa sebelum makan, Charlie pulang dan ikut makan bersama keluarganya. Bastian yang udah menginjak remaja menunjukkan WA grup sekolah tentang karya wisata sekolah ke Eropa musim semi nanti. Waktu acaranya tinggal 6 bulan lagi dan Bastian ingin ibunya tahu kalau dia ingin ikut acara karya wisata tersebut. Larissa yang takut terjadi hal buruk kepada anaknya tidak mengizinkannya. Bastian merasa heran kenapa setelah Katie hilang mereka jadi terpenjara, tidak boleh kemana-mana, bahkan untuk sekedar jalan-jalan aja mereka dilarang padahal dia udah gede. Larissa nggak mau ngebahas hal itu dan Charlie menyuruh Bastian untuk tidak bicara sembarangan. Bastian yang ngambek memilih pergi ke kamarnya. Sementara di Mesir, seorang remaja pria yang sedang memperbaiki rantai sepedanya yang terlepas, tiba-tiba sebuah pesawat terjatuh dan meledak. Karena penasaran, anak itu mencari keberadaannya dan inilah yang dia lihat. Sungguh mengerikan. Ternyata pesawat itu membawa sarkofagus. Pihak kepolisian memberikan sarkofagus itu ke seorang ilmuwan untuk diteliti. Ilmuwan itu merasa takjub dengan sarkofagus yang ada di depannya. Dia sama sekali belum melihat sarkofagus yang seperti itu, padahal pesawat yang membawanya hancur dan awaknya meninggal sementara peti itu masih tetap utuh. Menurut laporan yang dibaca oleh asistennya, kalau jasad dalam sarkofagus itu mungkin dilapisi oleh timbal karena mereka tidak bisa melihat bagian dalam tubuh si jasad dengan baik dengan menggunakan X-ray maupun MRI. Ketika si ilmuwan membuka lapisan yang membungkus tubuhnya satu persatu, inilah yang terjadi. Ketika Charlie and Family mau membeli pizza, seorang wakil kedutaan besar Amerika di Kairo menghubunginya dan memberitahukan kalau mereka telah menemukan Katie, dia masih hidup. Suasana haru menyelimuti mata Charlie dan Larissa. Mereka pun pergi ke Kairo dengan perasaan harap-harap cemas. Dokter yang telah merawat Katie selama beberapa hari menyuruh keduanya untuk mempersiapkan mental mereka karena Katie mengalami trauma kulit yang parah. Kemungkinan hal itu terjadi karena kurangnya cahaya dan malnutrisi ekstrim. Sekarang ini dia dalam keadaan katatonik yang dalam yang membuatnya melakukan gerakan yang tidak menentu dan mendadak mengulang suara secara mengejutkan dan memiliki kebiasaan fisik yang aneh. Dokter sudah memberinya obat penenang dalam dosis tinggi. Obat itu cukup membantu tapi dia masih menunjukkan tingkat stres, jadi mereka harus bersikap lembut dan tenang kepadanya. Jangan ada gerakan mendadak dan suara keras. Pihak berwenang Mesir tidak akan menyampaikan penemuannya kepada media agar keluarga mereka bisa beradaptasi dengan situasi baru ini. Ketika tirai dibuka, Jijai!
Rupa Katie kayak mak lampir yang usianya udah 200 tahun. Banyak luka bekas cakaran karena ulahnya sendiri. Dokter juga mengatakan kalau secara fisik dia normal. Menurutnya kehangatan rumah akan membantunya cepat pulih. Larissa tidak dapat menahan air matanya ketika melihat kondisi anaknya yang telah lama hilang. Detektif Zaki memperhatikan Charlie dan Larissa dari jauh. Sekarang Zaki sudah jadi detektif senior yang menangani kasus orang hilang. Walaupun Katie sudah ditemukan, Zaki belum menemukan siapa pelakunya dan itulah tugasnya untuk mencarinya. Dia berbicara dengan orang tua Katie. Dia menjelaskan kalau Katie ditemukan dalam sarkofagus batu basal yang sudah berusia sekitar 2000 atau 3000 tahun saat pesawat itu jatuh. Zaki menduga kalau Katie menjadi korban perdagangan manusia. Biasanya jika ingin menyelundupkan barang atau orang keluar dari negaranya tanpa tertangkap adalah dengan menyelundupkan barang seni, itu adalah cara terbaik. Orang-orang di sini masih belum paham kalau menyelundupkan orang dan barang seni dilarang oleh negara. Charlie yang masih tidak terima dengan ucapan pimpinannya dulu karena dia pernah menuduh mereka sebagai dalang hilangnya anak mereka dan mau melabrak atasannya. Zaki mengatakan kalau atasannya sudah meninggal dan sekarang dia yang menggantikannya. Dia berjanji akan mengusut kasusnya sampai tuntas. Sementara di Meksiko, Carmen membuat banyak kue ulang tahun untuk menyambut kedatangan Katie. Hal itu dia lakukan karena Katie sudah banyak melewatkan hari ulang tahunnya dan kedatangannya layak untuk dirayakan. Charlie dan Larissa pun tiba di rumahnya. Carmen dan Maud sangat antusias melihat Katie. Larissa memberitahu mereka kalau kondisi Katie sangat lemah saat ini. Semua terkejut ketika mereka melihat keadaannya. Larissa dan Charlie membawa Katie ke kamarnya yang ada di atas. Maud memberanikan diri untuk menyapa kakaknya dan memperkenalkan dirinya. Gadis kecil itu lumayan bawel. Dia juga menceritakan kalau dia juga penggemar Taylor Swift seperti dirinya. Katie memperhatikannya dengan tatapan kosong. Sedangkan Bastian tidak mengucapkan satu kata pun. Dia masih bingung dengan situasinya. Larissa hanya bisa menyuruhnya untuk mengerti dengan keadaannya dan meminta tolong padanya untuk memberi perhatian lebih agar Katie cepat pulih dari kondisinya dan mengingatkan tentang keluarganya. Ketika Carmen sedang bacain ayat kursi, tiba-tiba mata dan tubuhnya bereaksi dan inilah yang terjadi. Ketika malam tiba, Maud mendatangi kamar Bastian dan dia memberitahunya kalau dia tidak bisa tidur karena takut dengan Katie. Bastian menenangkannya, seperti yang ibunya katakan kalau Katie butuh perhatian dukungan dan juga waktu jadi Maud harus mencoba mengerti akan hal itu. Sementara itu Charlie yang gak bisa tidur mengecek kembali foto-foto yang Zaki pernah berikan kepadanya. Itu adalah foto-foto kafan yang digunakan untuk membungkus tubuh Katie layaknya mami. Ternyata kafan itu memiliki tulisan seperti mantra. Sebagai seorang reporter terbaik di masanya, Charlie mencoba menyingkap misteri penculikan anaknya dan keterkaitan foto itu satu sama lain, tapi dia tidak mendapatkan jawabannya. Larissa mencoba membuka memori Katie kembali dengan menunjukkan foto-foto masa kecil Katie. Dia berharap Katie akan mengingatnya dan keadaannya menjadi lebih baik. Maud yang mencoba untuk tidur tiba-tiba mendengar suara dari loteng dan dia membangunkan Bastian dan mengatakan kalau ada suara-suara aneh dari dalam rumah mereka. Bastian yakin itu pasti hanya suara serigala yang berkeliaran dan gak mungkin masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba suara itu semakin keras dan membuat kaget keduanya. Barulah Bastian percaya ucapan Maud. Bastian mengumpulkan keberaniannya sambil membawa tongkat bisbol. Ternyata suara itu muncul kembali dan itu berasal dari dalam dinding kamarnya. Charlie yang mau melihat keadaan Katie malah ngelihat istrinya yang lagi tidur nyenyak tanpa Katie di sampingnya. Dia membangunkan istrinya dan menyuruhnya untuk membantu mencari bocah itu. Mereka mencari ke setiap ruangan tapi tidak menemukannya hingga ke kamar Bastian. Bastian memberitahunya kalau ada suara gedebak-gedibak dari dalam dinding kamarnya. Ternyata suara gaduh itu adalah Katie yang lagi pokoknya yang lagi makan, skip dulu deh, jijai pokoknya mah. Katie seperti ucing yang lagi memburu mangsanya. Gak bisa diam. Larissa dan Charlie terus mengejarnya hingga sampailah mereka di loteng. Bastian yang penasaran dengan apa yang terjadi mencoba untuk mencari tahu dan melihat kamar Katie. Jijai.
Keesokan paginya ketika Charlie mau mengantarkan kedua anaknya sekolah, tiba-tiba dihadang oleh sekumpulan serigala buas. Charlie mencoba mengklaksonnya agar hewan buas itu menyingkir. Setelah sampai ke sekolah, Charlie meminta kedua anaknya memahami situasi yang sedang terjadi. Emang aneh menyuruh mereka tetap sekolah setelah kejadian semalam. Charlie menyuruh keduanya untuk merahasiakan keberadaan Katie dari semua orang untuk sementara waktu. Bastian yang penasaran dengan keadaan Katie menanyakan kenapa dengan Katie sebenarnya. Charlie hanya bisa menjelaskan kalau saat ini Katie sedang mengalami katatonik dan itu bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Hanya itu yang dia tahu. Katie yang terlihat lebih tenang sedang dirawat oleh Larissa dan Carmen. Larissa melihat dengan jelas kulitnya yang tampak mengering dan keriput seperti nenek-nenek umur 100 tahun ditambah kukunya yang panjang-panjang tak terurus. Dia menggunting kukunya yang keras bak cangkang kerang. Saking kerasnya sehingga That's what they call to fix it. Charlie yang lagi menggembok semua pintu yang mengarah ke loteng tiba-tiba mencium bau yang tidak sedap di balik karpet kamar Katie. Ih, jijai! Tiba-tiba Charlie mendengar suara dari kamar mandi dan lekas menyusulnya. Ternyata itu suara teriakan istrinya. Larissa memintanya untuk segera mencari Katie. Dia pergi ke lantai bawah dan mencari di setiap sudut ruangan. Ternyata Katie lagi ada di kamar mandi bawah. Astagfirullah, istighfar atuh, istighfar. Carmen yang soak sama kelakuan cucunya memilih menenangkan diri di kamar sambil dandan. Setelah kekacauan yang terjadi, Charlie mencoba memberikan saran kepada istrinya untuk mencarikan rumah sakit yang tepat untuk Katie sementara waktu. Larissa yang gak setuju dengan pendapatnya. Menurutnya dia bisa merawatnya di rumah dan Katie nggak akan pergi kemanapun. Dia udah terlalu lama pergi dan menurutnya tempat yang paling aman adalah rumahnya sendiri. Padahal Charlie cuma berniat baik. Tujuannya Katie dirawat rumah sakit agar mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Katie. Sikapnya sangat tidak wajar untuk manusia normal. Bukannya bikin suasana adem, Larissa malah makin ngamuk. Dia menyalahkan Charlie yang selalu terjebak di masa lalu. Dia juga menyalahkan Charlie sebagai penyebab hilangnya Katie dan bisanya cuma mengubur rasa bersalah dengan mencari bahan berita yang tidak masuk akal. Charlie yang kepancing malah balik nyerang istrinya. Gak perlu diomongin juga, dia udah tahu kelihatan kok dari mukanya yang bisanya cuma nyalahin aja. Dia mengakui kalau dia yang berada di sana saat Katie hilang, tapi Larissa juga bersalah dalam hal ini karena saat dia ada di rumah, bagaimana bisa dia tidak menyadari kalau Katie punya teman yang selalu bermain dengannya di taman dan selalu memberikannya permen, padahal kan dirimu emaknya. Larissa yang gak mau ribut panjang memilih pergi dan mengobati Katie kembali. Larissa yang emosi malah meluapkan kemarahannya kepada Katie dan inilah yang Katie lakukan. Say something! Charlie pergi untuk membersihkan kamar mandi dan dia melihat kulit yang terkelupas dari kaki Katia tadi. Dia memperhatikan kulit itu dengan seksama. Ternyata kulit itu berisi tulisan yang tidak bisa dia pahami. Dia mencoba mengeceknya lembar per lembar. Oh my god. Kulit itu menunjukkan mantra kuno khas Mesir. Karena penasaran, dia mencoba mendatangi profesor arkeologi di sebuah kampus. Sebagai seorang produser berita, Charlie meminta pencerahan tentang hieroglif Mesir. Hieroglif adalah sistem tulisan kuno yang menggunakan gambar atau simbol untuk mewakili kata, suara, atau makna tertentu. Tulisan ini paling terkenal digunakan oleh bangsa Mesir kuno. Disebut sebagai hieroglif Mesir. Menurut sang profesor, itu bukanlah tulisan hieroglif, melainkan tulisan kursif pertama dari Mesir kuno 3000 tahun sebelum Yesus ada. Charlie meminta tolong untuk menerjemahkannya. Si profesor merasa heran dari mana dia mendapatkan tulisan itu dan berita macam apa yang sedang dikerjakannya. Charlie yang melihat keadaan Katie merasa sangat bersalah sambil menangis. Dia meminta maaf kepadanya. Katie yang sedari tadi mengatuk-ngatukkan giginya membuat Charlie sadar kalau dia ingin menyampaikan pesan melalui sandi Morse. Dia mencatat setiap sandi yang dia berikan dan mencari buku terjemahan sandi Morse milik Katie. Ternyata sandi Morse itu mengarah ke satu nama, yaitu Laila. Charlie langsung menghubungi Zaki dan memintanya mencari tahu tentang seorang gadis bernama Laila, dan dia tidak tahu nama kepanjangan dari Laila. Yang dia tahu cuma Laila aja dan dia tidak mengenal nama itu sama sekali karena selama di sana mereka tidak begitu mengenal banyak orang. Loh, gimana toh mas? Nama Laila di Mesir kan banyak. Charlie merasa tidak bisa hidup tenang kalau dia tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya pada anaknya itu.
Zaki mencoba memsatikan kembali. Mungkin ada orang yang mencoba menghubungi mereka sejak Katie hilang? Charlie mencoba mengingat kembali dan mengecek tumpukan surat yang dia simpan di dalam peti. Charlie terus mencari sampai dia menemukan satu surat yang dikirim dari Mesir dan surat itu bertuliskan, "Aku sangat sedih dan aku tidak ingin hal ini terjadi kepada sahabat terbaikku dari Laila Khalil." Lampu di ruangan sempat redup kemudian hidup kembali. Charlie tidak punya firasat apa-apa dan langsung mengirimkan alamat itu ke email Zaki. Sementara itu Maud yang kebelet pipis cepat-cepat lari ke toilet. Sehabis dari toilet, dia mendengar suara nyanyian dari dalam kamar Katie, suara yang merdu. Maud pikir ibunya sedang bernyanyi karena penasaran inilah yang dia lakukan. You're my favorite in the family. But you don't even know me. Zaki mengecek setiap nama Laila Khalil yang ada di sana dan kantor pos terdekat. Karena alamatnya tidak terlalu lengkap, jadi agak susah mencarinya. Dia menyuruh rekannya untuk mencari alamat tersebut di area tempat jatuhnya pesawat yang membawa Katie, barangkali alamat rumahnya tidak jauh dari sana. Zaki yang penasaran sama area hijau di area jatuhnya pesawat menanyakan pada rekannya apa itu. Rekannya mengatakan kalau itu adalah sebuah perkebunan nektarir. Zaki yang teringat sesuatu lekas berlari dan mencari berkas di mana pesawat itu hilang. Profesor yang meneliti tulisan yang mengelupas dari kulit Katie meyakini kalau itu adalah aksara hieratik. Ditulis di atas sejenis kain kafan. 7 potongan yang berbeda itu adalah fragmen dari kisah yang jauh lebih panjang dan berkaitan. Sesuatu yang awalnya tidak dia perhatikan. Sampai akhirnya dia menemukan satu kata yang diulang secara terus-menerus, yaitu Nasmaranian, yang artinya sang entitas. Profesor memberikan sebuah rekaman yang dia dapatkan dari kampus di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir tentang demonologi Mesir kuno. Rekaman itu membahas tentang prasasti kuno yang menceritakan tentang kekuatan gelap yang ditakuti orang-orang bahkan sebelum mereka bisa mengungkapkan teror itu dengan kata-kata. Sang entitas itu adalah iblis yang menikmati saat seorang ayah berbalik melawan anakannya atau seorang ibu yang mengubur anaknya. Dia adalah sang penghancur keluarga. Bagaikan penyakit jiwa, ia berpindah-pindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain, menyebarkan kekejaman di tempat yang dulunya penuh cinta. Sementara monster itu menyebarkan sebusukan di antara mereka. Tapi menjelang 2000 sebelum Masehi, pengaruhnya memudar. Tidak ada lagi tulisan, tidak ada lagi cerita, kecuali satu rumor bahwa Nasmaranian telah dikurung melalui sebuah ritual kuno. Maud yang udah terperdaya oleh si bocah kematian, saat di sekolah, Maud mengatakan kalau gurunya itu seorang wanita jalang bermuka tikus. Wadidaw. Terang aja si guru kaget mendengar kata-kata mutiara dari anak TK lucu imut itu. Zaki yang udah menemukan alamat Laila langsung ke rumah itu. Dia mengetuk pintu tapi tidak ada yang membukanya. Dia pun pergi berkeliling ke rumah belakang. Di sana dia menemukan ruangan yang dikunci dari luar. Ketika dia masuk, dia mendapati sebuah ruangan bawah tanah. Karena kepo, dia mengeceknya. Sepanjang mata memandang, yang dilihat hanya ruangan kosong yang dipenuhi aksara Mesir kuno dan bekas tapak sarkofagus yang pernah dia temukan. Ketika keluar dari ruangan itu, Zaki melihat ada orang di dapur dan menyuruhnya untuk keluar dari sana, tapi Rosa memilih bersembunyi, sehingga tiba-tiba Laila datang. Karena ketakutan dia langsung berlari dan mengambil sebuah kotak. Rosa terus mengejarnya dan menyuruhnya untuk angkat tangan dan meletakkan kotak yang sempat dia pegang. Ternyata wanita berkerudung kuning ini adalah Laila Khalil yang sedang dia cari selama ini. Dia membuka kotak yang sedari tadi dipegang oleh Laila dan kotak itu berisi sebuah kaset video. Di kantornya, Zaki memutar kaset video tadi. Dia langsung menginterogasi Laila dengan penuh emosi menyuruhnya untuk menceritakan maksud isi video itu. Laila cuma bisa menunjukkan lidahnya. Oh my god! Ternyata lidahnya sudah dipotong oleh Rosa ibunya sendiri karena dia pernah berusaha mengatakan apa yang terjadi pada Katie dan Rosa memergokinya dan akhirnya lidahnya dipotong agar dia tidak bisa mengatakan apapun kepada orang. Zaki yang tadinya emosi menjadi melunak. Gak habis ting-ting kok ada ibu macem gitu. Dengan terbata-bata, Laila mengatakan kalau Katie seharusnya tidak berada di luar sarkofagus. Sebenarnya benda itu tidak pernah dipindahkan sebelumnya. Awalnya kedua kakaknya berniat memindahkannya karena lembah yang mereka huni saat ini akan kebanjiran. Tapi siapa sangka kedua kakaknya malah mati mengenaskan ketika memindahkan sarkofagus itu. Zaki ingin penjelasan secara detail. Tapi karena keterbatasannya, Laila meminta pulpen dan kertas untuk menuliskannya. Kita kembali lagi ke Meksiko.
Larissa yang sedang menyiapkan batu air hangat untuk Katie, tiba-tiba air yang keluar berwarna hitam. Dia pergi untuk mengecek dan memperbaiki mesin water heaternya. Sementara itu Carmen lagi berdoa untuk kesembuhan cucunya. Sayangnya bocah kematian itu nggak suka sama doa-doa yang dikeluarkan oleh Carmen dan inilah yang dia lakukan. Charlie mengantar pulang kedua anaknya. Bastian melihat perilaku aneh dari adik bungsunya. Dia terlihat lebih menyebalkan dan suka mengumpat. Ayahnya meminta Bastian untuk tidak memberitahu tentang apa yang sudah dilakukan Maud kepada gurunya karena dia tidak mau menambah beban pikiran Larissa. Ketika sampai di rumah, tiba-tiba Zaki sempat menghubungi Charles tapi ponselnya dinonaktifkan. Ternyata mereka sedang mengadakan upacara pemakaman nenek Carmen. Semua sanak saudara hadir untuk mengucapkan bela sungkawa. Larissa tampak sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Sementara waktu kamar Katie digembok untuk agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tadinya Charlie menunggu di depan kamar Katie karena takutnya dia menakut-nakuti para tamu yang sedang hadir. Tapi Bastian memanggilnya karena Larissa saat ini sangat membutuhkan ayahnya untuk berada di sampingnya. Alhasil Charlie pergi menemui Larissa. Charlie memberitahu Larissa kalau Katie sudah mulai tenang dan Bastian bergantian menjaganya di depan pintu dan dia akan kembali dalam beberapa menit untuk memeriksa keadaannya. Larissa yang lagi sedih banget meminta suaminya untuk menyingkirkan Katie aja, dia udah gak kuat dengan semua kejadian di rumah itu. Charlie mengerti ini seperti mimpi buruk bagi keluarganya dan mereka harus bersabar dan melewati semua ujian ini. Sementara si bocah ompong terus menatap langit-langit yang terlihat lembab dan basah. Dia terus menarik-narik giginya sampai giginya copot dan dia menyemburkan darahnya ke makanan. Bocah koplak! Bastian mendengar suara ketukan dari dalam kamar Katie. Karena penasaran dia mendekati kamarnya. Please let me out so I can join the big happy party downstairs. Why are they hiding me away? Do you remember the day that you threw Veronica off the roof to see if she could fly? It's all your fault. She's rotting in that coffin down there. Sementara itu si Maud yang udah dalam kendali si bocah kematian tanpa sadar mencabut semua giginya sampai mulutnya dipenuhi oleh darah dan melihat langit-langit rumahnya udah bolong karena dikopek oleh si Katie jurik jarian. Maud yang melihat jasad neneknya ada rambut nyempil di mulutnya langsung menariknya sehingga mulut si nenek terbuka. Maud yang datang mendekati orang tuanya nyengir nunjukin giginya. Anak bagoy! Gigi palsu neneknya malah diambil terus dipakai sama dia. Hadi, nambah lagi nih bocah kematiannya. Kedua orang tuanya langsung kaget melihat darah di mulutnya dan gigi palsu yang dipakai oleh Maud. Tanpa mereka sadari si bocah kematian sedang merangkak bak Spider-Man dan inilah yang terjadi. Semenjak kejadian tadi, si bocah kematian diikat kedua kaki tangannya dan Charlie berjaga di depan pintu. Sementara si Katie lagi olahraga leher. Ternyata apa yang dilakukan bocah kematian itu berdampak pada apa yang dilakukan Bastian saat ini. Sementara Larissa sedang mengepak pakaiannya bersiap untuk pergi dari rumah itu. Tiba-tiba bel pintu berbunyi, ternyata itu Zaki. Dia jauh-jauh dari Kairo ingin memperlihatkan isi kaset video yang diberikan oleh Layla. Dia juga menjelaskan bahwa wanita yang ada dalam video itu adalah orang yang sudah menculik Katie. Dia juga menerjemahkannya. Jadi si Rosa itu ngomong kalau waktunya telah tiba untuk berkomitmen kembali menjaga rahasia kuno keluarga mereka, yaitu untuk menjauhkan jangkauan jahat iblis yang bersemayam selama ribuan tahun lalu dengan cara memindahkan si iblis ke raga yang baru. Dia sengaja merekam aksinya agar keturunannya di masa datang tahu cara menidurkan kembali si iblis yang mengamuk. Ritual pun dimulai di sana mereka melihat Katie kecil yang tak berdosa. Sebelum ritual, Katie sempat memohon untuk dilepaskan dan diizinkan untuk berkumpul kembali bersama keluarganya. Charlie dan Larissa yang melihat itu tidak dapat membendung air mata mereka. Charlie menghentikan videonya karena dia tidak tega dan tidak mau lihat dengan apa yang terjadi pada anaknya. Tapi Larissa menguatkannya dan melanjutkan menonton video itu dan inilah yang terjadi. Setelah si iblis masuk ke tubuh Katie, Rosa dan keluarganya yang lain memasang mantra di tubuh Katie yang membuatnya seperti mami dan dikunci dalam sarkofagus.
Hal yang tidak mereka sadari saat ini adalah Bastian sudah dalam pengaruh si bocah kematian. Dia mempengaruhinya untuk melepaskan semua mantra yang ada di tubuhnya. Bastian yang tak sadar menghancurkan gembok pintu dinding yang terhubung dengan kamar Katie. Sedikit demi sedikit mereka membuka mantra yang menempel pada tubuhnya. Karena semua mantra dalam tubuhnya sudah terkelupas, alhasil si iblis dengan leluasa menguasai tubuh Katie sepenuhnya. Larissa yang gak sadar dengan bahaya yang mengintainya membuka pintu kamar Katie. Sedangkan Charlie yang masih syok sehabis melihat video hanya bisa hokcai, tak bisa berkata-kata. Zaki yang mendengar suara jeritan Larissa mencoba menyadarkan Charlie. Keadaan lagi genting, si Charlie masih aja bengong. Karena penasaran, Zaki mendatangi dari mana suara itu berasal dan menemukan Larissa yang memaksa membuka pintu yang masih terkunci. Sementara Charlie yang baru sadar melihat anomali langsung membelalakan matanya. Hey, Charlie. Do you want to feast on me? Charlie yang mendengar suara Larissa langsung pergi ke atas. Dia melihat Zaki dan Larissa sedang berjuang membuka pintu kamar Katie. Suasana jadi sangat kacau sehingga Bastian yang dalam pengaruh si iblis langsung memukuli tubuh ibunya dengan tongkat baseball. Larissa mencoba kabur dari kejaran Bastian. Sementara Zaki yang baru siuman melihat mayat Carmen lagi ngejogrok di depan mukanya dan dia menginjak tubuhnya. Charlie yang terus-terusan dihantam oleh si juri Katie tidak banyak melakukan perlawanan. Sebenarnya si juri gak nyaman berada di tubuh kecil Katie. Dia terus memprovokasi Charlie kalau dia gak akan pernah mendapatkan kembali tubuh putrinya karena si iblis sekarang udah jadi ayah yang sesungguhnya untuk putrinya. Mendengar itu membuat semangatnya semakin membara. Larissa yang berhasil menyuntikkan obat penenang kepada Bastian. Untuk sementara waktu dia selamat. Sementara Charlie yang melihat Zaki menyuruhnya untuk membacakan mantra pemindahan inang yang ada dalam video Rosa. Tanpa pikir panjang, Zaki dan Charlie masuk ke dalam kamar. Setelah siap, inilah yang mereka lakukan. I'm sorry. Alhamdulillahnya Katie sadar dan normal kembali sementara Charlie, ya gitulah, dia menjadi inang baru untuk si iblis. Kini ruang basementnya dipenuhi segel mantra pelindung agar si iblis tidak bangkit. Dan Charlie disimpan di peti mati yang sudah diikat. Katie dewasa berusaha berkomunikasi dengan ayahnya menggunakan sandi Morse dengan mengetukkan peti mati. Bak gayung bersambut, Charlie membalasnya dengan sandi Morse juga yang artinya kalau dia menyayangi keluarganya. Larissa yang menyadari kalau si iblis bangkit kembali yang menandakan kalau mereka harus mencari raga baru untuk dijadikan inang. Segera menghubungi Zaki tentang keadaan Charlie. Zaki mendengarkan rencananya dengan seksama. Ternyata si Rosa masih hidup dan saat ini dia berada di penjara dan dikurung di ruangan khusus. Datanglah perawat untuk mengambil tes darah. Ketika disuntik, si Rosa kaget karena biasanya disuntik di pantat, ini malah di leher. Pas lihat muka si perawat, dia menyadari kalau itu bukan perawat yang biasa mengobatinya. Wadidaw! Ternyata perawat itu adalah Larissa, guys. Dia menyuntikkan obat penenang kepadanya agar ketika si iblis akan dipindahkan ke tubuh si Bagoy, dia nggak berontak. Rosa soak melihatnya. Film pun tamat. Makasih guys udah nonton alur cerita film ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. See you, bye-bye.